Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillahi amma ba'du. Selamat datang di channel kami, teman-teman semuanya dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas suatu yang menurut saya ini menjadi kejadian ataupun suatu permasalahan yang menjadi momok dalam kehidupan keberagamaan. Sesuai dalam agama Islam, teman-teman semuanya, tidak jarang kita menemukan orang-orang yang trauma terhadap agama. Orang-orang yang takut terhadap agama, orang-orang yang menghindari ajaran agama. Padahal di agama Islam. Nah, setelah saya mengobrol, berdiskusi, dan saya telusuri, bahwa penyebabnya ada di satu, teman-teman semuanya. Mereka trauma beragama. Karena apa? Karena ketika mereka kecil, itu ulama-ulama ataupun guru-gurunya dia itu mengajarkan, ustadz-ustadznya dia itu mengajarkan bahwa Allah itu seram. Allah itu suatu hal yang menakutkan, zat yang menakutkan. Allah itu zat yang melekat dengan siksaan yang amat pedih dirasakan. Ya, bahwa orang akan dicelupin di neraka dan seterusnya. Jadi, mereka itu beranggapan bahwa Allah itu seseram itu loh. Allah azab segala macam, murkanya Allah segala macam, siksanya Allah. Walaupun itu sebenarnya tidak 100% salah. Ya, tapi di situ saya bisa katakan adalah hal yang keliru. Ya, di sini saya akan membahas bahwa ada 3 cara untuk kita mengajak seseorang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan tadabbur alam. Melihat fenomena yang terjadi di alam semesta, melihat keajaiban yang terjadi di alam semesta, melihat suatu hal yang menakjubkan di dalam alam semesta. Dan juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi nih, di dalam penciptaan alam semesta ini, pergantian siang dan malam dan lain sebagainya, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kasih tahu itu dulu pertama. Ya, kita ajak lihat dia naik ke gunung. Kita lihat di bentangan luas tuh, di taman apa segala macamnya. Kita kasih lihat pergantian siang dan malam itu tidak luput dari kekuasaannya Tuhan. Di situ kita ajarkan. Dan itu pun menjadi jalan ataupun proses yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim, teman-teman semuanya. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mentadaburi alam. Nabi Ibrahim melihat bahwa bintang dikira Tuhan, bulan dikira Tuhan, dan yang terakhir dia melihat matahari juga dikiranya Tuhan. Hadza akbar. Dia mengatakan bahwa ini matahari sangat besar, ini Tuhan. Dan ketika matahari itu terbenam, dia tidak suka bahwa Tuhan yang sementara. Itu jadi yang pertama. Kita lihat, kita kasih bukti-bukti tanda-tanda kebesaran Tuhan melewati alam. Nah, yang kedua, itu dengan mentadaburi manusia. Kita lihat bahwa sebegitu canggihnya manusia. Kita lihat bahwa komponen di dalam diri manusia, semua organ tubuhnya itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ini ada yang menciptakan, yang ini luar biasa yang menciptakan. Jadi manusia yang begitu luar biasanya, itu bagaimana yang menciptanya gitu, sebagaimana luar biasanya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi kita kenali tentang psikologi atau kita kenali dengan tubuh-tubuh manusia itu kepada orang-orang yang baru mulai beranjak beragama. Baru yang ketiga, teman-teman semuanya. Setelah 2 ini terus selesai gitu, sudah khatam, sudah kholas, baru yang ketiga terakhir, teman-teman semuanya. Baru kita kasih tahu dengan siksaan dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kita harus kasih tahu ya tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa seberapa besar pun dosa kita, rahmatnya Allah lebih luas. Bahwa seberapa tinggi pun dosa yang kita bawa, seberapa banyak pun dosa yang kita bawa, pengampunan Allah itu lebih luas. Ya, maka dikatakan ya diskusi seperti apa? Kalau misalnya kamu datang kepada Allah dengan dosa yang dari bumi menjulang ke langit, maka Allah akan datangkan ampunan seluas langit dan bumi. Itu kita kasih tahu dulu. Baru siksaannya. Ya, baru kita kasih tahu siksaannya, bahwa Allah memiliki neraka, Allah memiliki siksaan, Allah memiliki siksaan yang sangat pedih dan lain sebagainya. Ya, Nabi Ani, kabarkanlah pada umat manusia tentang diriku, kata Allah, bahwa aku adalah zat yang maha pengampun, dan aku adalah zat yang maha pemberi siksaan yang amat pedih. Jadi jangan disiksaan terus. Mungkin itu akan mendapatkan reaksi yang instan gitu. Kita bakal mendapatkan perubahan yang instan, tapi itu akan menjadi ancaman nanti di kemudian hari. Dia akan menyimpan itu menjadi trauma yang membekas di dalam hati. Itu yang menjadi permasalahan kita. Itu menjadi permasalahan inti di hari ini. Ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi usi nafsi wa yakum buat para guru dimanapun berada, buat para ulama, buat para ustadz, para ustazah, dan siapapun yang menyebarkan agama dan mengajarkan agama, ini perlu kita perhatikan. Bahwa ada step by step sebelum kita menyampaikan tentang neraka dan siksaan. Yang tadi saya sebutkan, yang pertama kita harus menyampaikan tentang alam semesta, manusia, sorga, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir kita sampaikan siksa dan ancaman api neraka. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat, fighting.